datang di Wi-Fi Walking in Faith with Immanuel. Bersama saya Rahel dan Timothy sebagai host, dan juga akan hadir pembicara-pembicara yang menarik pula. Kami bersama akan membahas banyak topik seputar kekristenan. So, jangan lewatkan setiap episodenya ya. Selamat mendengarkan. So, halo Gundul. Halo. Dengan baju yang sama. Kita ketemu lagi di episode yang kelima. Betul sekali, temanya masih sama, part 2 nih ya. Part 2 benar, kayak kemarin kita cuma ngebahas satu pertanyaan aja gitu. Cuma dalam ramen gimana sih ibadah online dan gimana sih pengalaman kita kan waktu itu. Benar banget, dan pada episode kali ini masih bersama the one and only ya. Kita masih sama Om John nih. Masih bajunya semua masih sama. Gimana nih Om John kabarnya? Santai saja. Santai saja. Kenapa ditanya lagi kabarnya? Kan jelas. Kita telah lama tidak berjumpa gitu. Oke, kali ini kita mau ngebahas apa nih di part yang kedua, Cak? Yang kali ini kita lebih fokus ke jemaat kali ya, gitu Okay. kan. Kan kalau yang di episode sebelumnya kita lebih banyak tentang gereja, bagaimana respon gereja di awal ada pandemi. Nah sekarang lebih ke jemaat gitu. Aku sendiri ada satu pertanyaan mungkin bisa dibilang, jadi kayak bagaimana sih buat jemaat-jemaat yang mungkin dengan pergumulan yang macam-macam atau juga karena mereka resiko grup atau nggak bisa datang ke gereja, terus bagaimana mereka tetap bisa menjaga api semangat untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena yang aku dengar beberapa orang justru malah jadi mundur gitu dengan alasan wah ini karena ibadahnya online jadinya somehow kayak kurang greget gitu semangat untuk saat teduh, jadi kayak mundur gitu. Nah, itu gimana nih fenomena seperti ini? Sebenarnya ya itu tadi kalau di dalam ibadah online, semua kita bisa beribadah di dalam berelasi dengan Tuhan, tapi kita itu kehilangan relasi dengan sesama. Iya, benar-benar. Ya. Tapi memang dengan pandemi ini nggak ada cara lain bahwa kita bisa sering-sering ketemu. Walaupun sekarang sudah ada kemungkinan ya kalau misalnya House Christ misalnya kan kita bisa di garden di ruang terbuka untuk ketemu, bahkan Soga bisa nyanyi bersama kan. Nah seandainya kita nggak bisa keluar ya, dan kita sendiri, saya kira kita mesti coba belajar aktif berelasi dengan orang melalui ya terpaksa mesti dengan sosial media. Yang paling familiar juga untuk yang generasi usia indah itu WhatsApp kan nggak ada masalah. Jadi dengan saling bertanya kabar, saling sharing melalui WhatsApp itu, minta saling mendoakan kalau ada pergumulan, coba di-sharekan dan berdoa. Saya kira itu salah satu hal yang akan sangat menolong untuk supaya kita bisa mendapatkan touch, mendapatkan satu hubungan dengan orang lain yang juga bisa mendorong kita untuk coba tetap bisa bertahan untuk mendapatkan makanan rohani secara mandiri seperti itu. Nah Om John, ngomong sosial media nih, kan seringkali kita punya pandangan bahwa sebelum adanya pandemi ya, sosial media baik gitu. Cuma kadang-kadang lebih seringnya tuh dilihat ke arah yang negatif gitu. Nah bagaimana juga kita sendiri kalau misalnya tadi salah satu hal yang bisa kita lakukan, apalagi kalau mungkin yang nggak bisa bergereja adalah orang-orang yang punya keluarga, tinggal bersama keluarga, mungkin masih ada orang terdekat gitu. Sedangkan kayak mungkin kita yang masih student tinggal sendiri di Wonheim ataupun privat Wonung, kadang-kadang kita kan ada orang gitu. Nah apalagi balik lagi ke konteks sosial media tadi gitu, seringkali kita melihat sosial media itu sebagai hal yang lebih negatif gitu daripada positif. Nah gimana juga gereja melihat hal ini juga tentang sosial media ini gitu? Ya sosial media itu ya seperti pisau atau api yang bisa negatif atau positif. Nah tapi dengan adanya pandemi kita didorong sebagai gereja ya lebih melihat kepada yang positif, misalnya dengan
kita ibadah online kan. Jadi dengan ibadah online akhirnya kita tetap bisa beribadah. Lalu kemudian nah misalnya apa yang kita lakukan sekarang dengan podcast, kita bisa berbagi dengan teman-teman yang di rumah. Ya. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya sangat-sangat positif. Apalagi kalau kita lihat anak-anak muda biasanya kan lebih banyak pakai macam-macam sosial media ya, macam-macam platform TikTok atau segala macam. Kita ada influencer juga di sini. Saya nggak main TikTok kebetulan ya. belum mungkin. Belum mau tak bikin. Ya, maksudnya banyak sekali. Nah, jadi dengan ada ini, dengan ada podcast yang kita tawarin, jadi mungkin bisa lebih kasih nilai-nilai atau hal-hal yang lebih baik, positif kepada anak-anak muda yang ada di kita. Tapi bagaimana dengan langkah konkretnya Om Jan? Tadi kan dari pertanyaan si Rahel kan dia menanyakan bahwa ketika orang nggak bisa bergema indah, kita bisa menggunakan sosial media. Cuma kadang-kadang kan ada beberapa orang-orang yang tidak bisa menggunakan sosial media itu sendiri, ataupun apa yang bisa dilakukan. Misalnya kalau dari konteks misalnya grup usia indah gitu, teman-teman dari senioran, mereka sangat bisa engage gitu dengan WhatsApp. Nah, kira-kira ada contoh konkret nggak gitu, apa yang bisa dilakukan dengan WhatsApp itu misalnya? Ya misalnya di HK Senior kan kita punya grup. Dan misalnya saya setiap hari kan kalian sebagian juga dapat di berkat loh. Nah untuk HK Senior saya setiap hari dari sebelum pandemi saya mengirimkan renungan yang sangat singkat itu, renungan singkat, dan tentunya mereka bisa merenungkan juga dari sana misalnya. Atau kadang-kadang di antara kita mengirimkan video-video yang membangun seperti itu, ya, yang inspiratif atau tentang kesehatan, banyak sekali. Jadi keluarga ya. Keluarga, benar gitu. Tips sehat makan kulit manggis. Muncul-muncul ya. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang baik yang kita bisa petik dari sosial media ini. Jadi pandemi ini sebenarnya sesuatu kondisi yang membuat kita bergerak lebih cepat. Saya pernah dapat info ya, bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang seandainya tidak ada pandemi itu baru akan terjadi 5 tahun ke depan. Tapi karena ada pandemi ini mundur 5 tahun, jadi kita lebih cepat. Jadi menurut saya sebagai gereja kita mesti lihat ini sebagai satu peluang pelayanan ya, untuk lebih menjangkau lebih banyak orang melalui digitalisir. Iya sih. Kalau dari Rahel sendiri gimana, Cel? Aku jadi maksudnya mendengar jawaban Om Jan, jadi aku mikir ternyata benar juga ya, orang jadi tidak punya alasan atau justru tidak bisa memakai alasan pandemi ini untuk bilang aku jadi mundur di kerohaniannya. Karena sebenarnya medianya sudah ada banyak gitu, baik dari gereja kita sendiri maupun juga dari sumber-sumber yang lain gitu, dari media-media yang membangun, misalnya tadi yang video-video membangun gitu, yang nggak mending keluar dari Immanuel, tapi juga yang bisa membantu jemaat untuk makin bertumbuh dan juga tetap memflagen becungnya dengan Tuhan gitu. Terus dari ini nih aku juga penasaran tentang pelayanan. Gimana nih, lu ada ini nggak? Kalau Pengalaman misalnya pelayanan kayak banyak yang berubah nih sekarang jadinya. Kalau tadi kan kita konteksnya sebelumnya ngebahas tentang sosial media nih gitu, dan kebetulan aku sama Cirael juga dapat kesempatan juga pelayanan di Seoul gitu. Di situ kita juga lumayan cukup kaget juga, kita juga sangat terbatas juga pada awalnya, kita nggak pernah tahu bisa sampai so wide gitu, tapi toh Tuhan yang mampuin gitu untuk kita bisa bersama-sama melayani. Dan bersyukurnya kita memang konteksnya Seoul ini adalah anak-anak muda, kebanyakan teman-teman juga lumayan aktif di media sosial sehingga itu jadi portal gitu, dan di situ kita juga bisa sharing banyak hal. Kita ada misalnya ada Soul Fusion, kita ada pelayanan Soul Travel kita juga kita adakan melalui Zoom kayak gitu misalnya, dan itu bisa ngejangkau. Tapi kalau buat aku sendiri pribadi
secara apa ya, kegiatan yang mungkin selama ini aku bisa dapat kesempatan melayani cukup kehambat juga gitu, karena kebanyakan for art gitu biasanya gitu, dan nggak biasa secara online kayak gitu. Tapi toh Tuhan tetap pakai itu jadi kesempatan gitu. Jadi misal House Christ kita tetap bisa menjalankan secara online, kita bisa by Tigran dengan mungkin platform yang ada, Skype ataupun beberapa hal yang lainnya gitu. Dan kayak misalnya cafe chat, ya memang agak berubah sedikit gitu. Kayak biasanya aku cafe chat sama beberapa tim, kita kerjasama untuk Baitra dan pelayan ini untuk kita bisa bersekutu bersama di belakang setelah ibadah. Leader kita mesti sendiri-sendiri nih, apalagi kita nggak perlu dibantu dan semuanya ada mas namanya gitu. Nah, hal-hal itu sih kadang-kadang rasa ada bedanya gitu. Kalau tadi dalam konteks sosial media kita nih bisa nih melihat hal itu, tapi gimana sih kalau pelayanan-pelayanan yang ada di gereja sendiri, Om John gitu, melihat hal ini, kayak misalnya kita nggak ada persembahan ya, kolektor gitu. Secara otomatis akan terjadi perubahan-perubahan karena anjlengkungan yang ada, kontak-kontak itu. Jadi kita nggak selama pandemi ya nggak bisa melaksanakan hal-hal yang dimana jenis pelayanan itu yang mesti ada banyak kontak secara fisik, ya. Jadi memang mau nggak mau kita mesti umdenken, kita mesti berani dan mau supaya bisa tetap maju ya, untuk berani melakukan hal yang berbeda. Nah, salah satunya ya seperti saya bilang tadi, hal yang berbeda itu kebaktian online. Kita mengadakan acara seperti ini atau pertemuan-pertemuan yang kita laksanakan juga cukup sangat baik menurut saya, PA online. Dan kelihatannya untuk sebagian besar kelompok itu malah lebih fertile karena PA online itu membuat orang lebih fleksibel. Jadi memang pelayanan-pelayanan yang mau persis seperti sebelum pandemi itu rasanya memang nggak mungkin, karena anjlengkungan atau batasan-batasan yang ada untuk demi kesehatan bersama ya. Nah, tapi pelayanan-pelayanan misalnya tadi kalau kelompok-kelompok PA, pemimpin PA-nya ya tetap melayani tapi secara online. Ya. Dan juga kalau jemaat yang tidak bisa melayani for ort atau onsite, maka kembali lagi dengan keadaan yang sekarang, mau nggak mau banyak hal kita harus mengaitkan diri dengan yang berbau online, seperti itu kan. Jadi saya rasa yang tadi tentang kesendirian, ya kesendirian itu memang satu fakta, apalagi untuk teman-teman yang student ya. Kalau yang berkeluarga ya di rumah masih ada pasangan, masih ada anak-anak. Tapi kalau yang sendirian maka sangat-sangat dianjurkan kalian coba lebih lagi bangun komunitas melalui media-media yang ada ya. Biderum, lagi-lagi WhatsApp yang paling sederhana, yang paling gampang ya, untuk saling berbagi, saling sharing, saling mendoakan. Ya, dan misalnya hal yang lain, sejak pandemi ini kita melakukan doa bersama-sama secara online, dan kita juga bisa ya, dan kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja walaupun doa online. Ada orang-orang yang rindu untuk berdoa dan Tuhan mendengarkan permohonan-permohonan kita. Ya, jadi sebenarnya menurut saya untuk pelayanan sebenarnya nggak ada halangan, cuman memang kita mesti bersedia untuk umstellen dengan keadaan yang ada, untuk terbuka untuk sesuatu yang beda yang kita kerjain. Jadi kita nggak bisa paksain mesti persis sama seperti yang lalu. Ya mudah-mudahan nanti ketika vaksin sudah ada misalnya, kita bisa lebih bebas, kita bisa kembali seperti semula. Namun demikian tetap saya merasa digitalisirung itu mesti berjalan barengan dengan apa yang selama ini kita lakukan hanya onsite begitu. Mungkin yang aku tangkap gini Om John, jadi coba nyimpulin dikit gitu, jadi
bahwa pelayanannya tetap ada dan semua pelayanan tetap ada, in-health-nya sama kayak gitu. Yang membedakan hanya kemasannya aja gitu. Kita sekarang mesti kayak tanda kutip dipaksa untuk digitalisir gitu semuanya. Selama ini kita ya melakukan yang normalnya 4 out, kita kerja sama-sama bareng gitu, dan sekarang kita coba umsetelan semuanya itu disesuaikan dengan kondisi kita gitu ya sekarang gitu dari pelayanan ini. Terus juga sama aku sendiri juga yang keinget gitu ya dari pandemi ini juga gitu. Apalagi dalam konteks misalnya tadi kesendirian gitu, follow up pertanyaan si Rahel tadi, akhirnya di situ aku sendiri coba introspeksi diri gitu, melihat apakah selama ini ketika aku membangun persekutuan dengan kehidupan bergereja di tempat ini hanya sekedar oke, aku beribadah di sini, punya tugas dan tanggung jawab ini, tanda kutip melalui pelayanan yang ada, of ini. Jadi aku cutun sama orang-orang di situ aja gitu. Setelahnya ya udah gitu. Tapi ketika pandemi ini terjadi membuat aku merenungkan lagi gitu bahwa ada hal-hal yang mungkin selama ini aku abaikan kayak gitu. Aku hanya sekedar melakukan afgabe, melakukan tanggung jawab kayak gitu, tanpa misalnya aku membangun relasi dengan orang-orang yang mungkin selama ini Tuhan percayakan ada di sekitar aku untuk kita sama-sama juga harusnya bisa bertumbuh bersama, bersekutu gitu. Dan nggak tahu apakah kalian melihat hal ini juga. Bangun relasi nih seperti apa nih konkretnya nih? Konkretnya tuh jadi misalnya kita pelayanan Silvester, kita pelayanan organisatoris, ada koordinator, ada misalnya acara, ada kebersihan dan lain sebagainya. Ya udah kita bertemu dan kita ada interaksi itu karena kita punya project yang sama, punya FKB yang sama gitu. Setelah itu di luar itu ya udah gitu, kita kayak seolah nggak ada urusan lagi, sehingga kayak nggak ada relasi itu yang ada di situ. Jadi relasi kita tuh ada hanya karena sebatas pelayanan aja kayak gitu. Nah, nggak tahu apakah kalian punya renungin hal ini juga gitu. Saya kira itu apa yang tadi dikatakan itu sudah menjadi budaya di gereja kita, yang sebenarnya itu kurang sehat. Ya, dan terbukti kurang sehatnya itu tuh misalnya ada orang-orang yang merasa waktu pandemi itu dia sendiri. Kalau dulu waktu sama-sama merasa sama-sama karena ada yang namanya pelayanan itu yang menggandeng mereka. Sekarang itu nggak ada, maka itu putus sama sekali. Nah, maka itu sebenarnya kita memikirkan dan menggumuli untuk supaya kita usahakan untuk merubah budaya yang kurang baik ini, yang harusnya kita akan coba kita dorong supaya kita punya satu budaya yang baru seperti apa yang kita gumulkan dalam perenungan minggu kemarin, yaitu bahwa kita bisa otentik, kita bisa hidup di dalam benar-benar mengasihi, mau peduli sama orang lain. Jadi bukan hanya peduli pada waktu sama-sama ada Aufgabe, tapi di luar itu tuh kalau udah nggak ada Aufgabe, apakah kita peduli nggak sama teman kita? Dia lagi ada kesulitan nggak dengan sekolahnya? Dia ada kesulitan nggak dengan kebutuhan hidupnya? Kan apakah coba kita refleksikan ya? Apakah hal-hal itu tuh pernah menjadi pertanyaan buat kita? Nah, saya kira juga barangkali kita lebih banyak pikir, ini Aufgabe saya sudah selesai apa belum? Aufgabe saya sudah tip-top atau belum? Kita sudah maksimal atau belum? Ya, menurut saya hal-hal yang seperti ini mestinya sih baik juga, bahwa kita mau memberikan yang terbaik di dalam pelayanan, tetapi itu tidak cuman hanya itu. Jadi ada berkaitan dengan kita berelasi, persekutuan yang berarti. Jadi bukan hanya secara permukaan saja yang seperti ini. Jadi memang di dalam hidup berjemaat mestinya kita tuh lebih holistik ya di dalam kita menjalankannya, termasuk soal berelasi ini. Saya kira ini memang sesuatu yang mesti jadi perhatian kita bersama. Ya. Iya sih, benar juga ya. Saya kalau pikir-pikir kayak kalau sebelum corona ini, mungkin aku harus jujur sendiri juga ya.
mikirnya oh ya so udah ada pelayanan gitu, satu media yang membuat aku jadi mau nggak mau ngobrol sama orang ini gitu loh. Sekarang ada corona nih. Sekarang ada corona, coba dibandingin nih gimana kamu bisa tetap bangun benci nggak sama orang tersebut. Dan juga apa ya, bisa dibilang seperti stereotype atau mungkin tempat untuk berlindung itu dengan bilang kayak ya so ada tim pemerhati. Nah jadi kayak ya so tuh tugasnya pelayanan di pemerhati, jadi kayak ya gue oke lah so gue udah kerjain bagian gue di pelayanan ini, ya udah gitu, jadi itu bukan tugas gue lagi gitu. Nggak tahu ya, aku somehow pernah punya pemikiran seperti itu dan sepertinya nggak sendiri nih aku mikir kayak gitu, kayaknya ada juga yang pernah mikir kayak gitu. Which is Shadana sebenarnya, kalau tadi yang sudah Om Jun juga jabarkan, jangan hanya karena pelayan aja, kita juga harus pikirin orang yang lain gitu, mengasihi dengan tulus. Itulah inti dari bersekutu, inti dari berjemaat itu sendiri. Jadi Bidaruk itu yang tadi pengalaman yang tadi barusan diceritakan Rahel ya, itu menurut saya budaya itu jadi sebuah budaya yang Hiben kalau dulu aku inget ya, dulu khotbahnya Om John itu gue sampai waduh ini kata-kata bagus banget nih, Siben menyiben. Tapi jangan dibilangin ke guru bahasa Indonesia, itu jelek banget. Tapi masalahnya ini pendengar kita juga ada yang dari Indo nih. Masalahnya mungkin ada yang nggak tahu juga apa nih artinya. Mungkin bisa menyiben, oper-oper tugas sih. Melemparkan tanggung jawab. Ya. Saling melemparkan tanggung jawab. Gimana Om John melihat hal ini? Ya, maka itu kalau kita mulai ada pemahaman dan coba menerapkan hidup dengan ketulusan ya di dalam mengasihi, maka menurut saya kita akan jadi peduli. Maka gambar Yesus itu tuh menjadi satu hal yang harus sesuatu yang terlihat jelas buat kita. Bagaimana Yesus itu tuh begitu peduli dengan kita. Jadi bukan hanya overflowing secara permukaan aja Tuhan bilang aku mengasihi kamu. Tapi memang ada sesuatu yang konkret yang Tuhan tunjukkan, dia mengasihi kita dengan sampai dia mati di atas kayu salib, ya kan? Dia berkorban dengan sesuatu yang konkret. Maka di dalam kita kemarin dasar kita bersekutu, kita mengasihi itu tuh juga serupa, itu harus ada kalau kita memang sudah mengalami apa yang Yesus kerjakan buat diri kita, maka ada sesuatu action yang menunjukkan kita peduli. Ya kan, sama kalau yang pacaran kan gitu kan, aku cinta kamu. Nah, kalau nggak punya Pak? Kalau nggak punya harus cari. Gitu. Mau dibuka pendaftarannya sekarang di podcast? Nanti dulu temanya dilanjutkan nanti ya. Nah, jadi kalau misalnya orang yang berpacaran bilang aku mencintaimu tapi nggak pernah ada waktu untuk pasangannya, ya nggak ada bukti tindakan, ya itu cuman permukaan aja. Perlu dipertanyakan gitu ya. Genau. Dan harusnya juga corona bukan menjadi alasan gitu untuk orang itu sendiri bisa tetap menjaga relasi, membangun relasi. Bahkan ya gimana kita yang udah mengaku menerima kasih Tuhan itu sendiri, kita bisa waterlighten kita salurkan ke orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Ya justru menurut saya Corona ini menjadi satu kesempatan yang sangat real untuk kita menyatakan kasih kita. Dan ya kalau tadi kita berbicara seolah-olah itu sepertinya langka, nggak ada di kita, nggak benar juga. Jadi pada waktu masa Corona beberapa orang yang terindikasi kena simptom lagi, itu kan pengalaman kita. Pengalaman dimanjain, diputus, diperhatikan. Itu kan ada orang-orang yang berkorban, ada yang mesti nyetir dari cukup jauh untuk datang ke tempat kita, untuk menolong kita, untuk berbagi dengan kita. Sebenarnya ada juga, cuman memang secara keseluruhan kita perlu setiap orang, nggak ada kecualinya, untuk bangun ini sehingga persekutuan kita jadi otentik dan kebiasaan baru juga ya. Kesendirian itu tuh jadi mestinya
harusnya menurut saya nggak boleh terjadi kalau di dalam sebuah komunitas, sebuah jemaat yang saling mengasihi sih. Dan ya balik dari pengalaman Rahel tadi juga gitu, jadi keinget gitu seringkali ya itu dari melemparkan tanggung jawab seolah-olah mungkin kayak oh di gereja udah ada tim yang bisa memperhatikan gitu misalnya, padahal balik lagi gitu loh, kultur mengasihi ini harusnya untuk semua jemaat, bukan untuk kelompok tertentu yang punya tanggung jawab itu sendiri kayak gitu. Dan ya semoga apa ya aku sendiri tentunya masih terus belajar gitu, apalagi kalau udah corona gitu kadang-kadang kita terhimpit seringkali cuma kepentingan pribadi yang ditamakan gitu, wah nanti gitu, gimana aku sendiri. Sebenarnya menurut saya kita mulai bisa berlatih sih. Sebenarnya harusnya kita sudah punya katakanlah lingkungan yang sangat mendukung, yang sebenarnya kita hanya perlu memulainya lebih intention aja, lebih sengaja dilakukan. Ya kita mulai mesti dari kelas yang paling kecil sih menurut saya. PAHK gitu. Genau, Ya. dari PAHK bagaimana kita ketemu bukan cuma pada waktu hari H itu saja kita merasa kita dekat, tapi mestinya di luar itu kita mau peduli. Bisa dari kita yang mulai untuk nanyain orang, atau dari kita yang mulai untuk membuka diri bahwa tolong dong saya perlu ini. Iya. Ya, menurut saya ya ini seandainya kalau budaya kita saling peduli ya terbuka, jadi bukan hanya dari dari semua, saya kira hal-hal yang seperti ini bisa dihindari. Seperti itu. Bahwa terjadi sampai sesuatu yang sangat-sangat tragis begitu. Ya. Cuman kembali lagi bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan langkah yang kecil. Nah, langkah kecil itu menurut saya dengan infrastruktur yang kita punya sekarang ini, kita bisa mulai untuk menjalankannya di kelompok PA masing-masing, di HK masing-masing untuk memulainya. Ya, jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bisa kita rubah, dan mungkin gerada momen pandemi ini menjadi sesuatu momen yang tepat. Momen tepat Ya. untuk satu perubahan. Genau. Jadi kalau saya lihat ya perjalanan hidup jemaat kita sekarang ini nih, justru banyak hal momen pandemi ini nih menjadi satu kesempatan kita itu tuh untuk berbenah. Ya, jadi hal-hal yang dulu kita kurang sadari, misalnya konkret sekarang soal ini, ya kita bisa mulai ini sebagai momentum buat kita untuk coba melakukan yang seharusnya, untuk peduli, untuk mengasihi, untuk persekutuan tetap terjaga gitu. Benar. Benar banget. So mungkin pertanyaannya kita Sudah udah terjawab ya dari Benar. kita tadi ngebahas diskusi tentang gara-gara pandemi mungkin kita mengalami kesendirian, kita tidak bisa beribadah pada normalnya, kemudian kita masuk ke pelayanan ya, kehidupan berjemaah secara argumen gitu ya. Pada akhirnya bukan menjadi alasan pandemi untuk kita undur, ataupun ya mungkin kita mengalami banyak hal yang harus kita umstyle dan harus kita rubah gitu. Tapi pada dasarnya setiap pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan percayakan ke kita ya tetap ada, dan kita tetap bisa mengerjakan gitu dengan semuanya itu yang Tuhan udah kasih ke kita. Benar sekali. So dan ya kita juga mau ngingetin juga untuk kita budaya mengasihi, memperhatikan itu boleh tetap ada, bukan karena kita pandemi kita tidak bisa memperhatikan lagi, tapi kita tetap bisa membangun persekutuan itu. So terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini di episode yang kelima. Terima kasih, kita bisa sharing lagi, dan rindu untuk setiap teman-teman saudara-saudari untuk bisa share juga gitu, apalagi dalam konteks pandemi ini kalian bisa DM di Instagram, di Facebooknya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi, bye.